391 Dia adalah legenda. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Yang Qinhu adalah seorang legenda. Taipan di ballroom ini bisa terus berbicara tentang Yang Qinhu selama berhari-hari. Dia memimpin wilayah Guan Timur dengan menggunakan perpaduan kekerasan, kelihayan, dan sedikit pesona pribadi. Hanya sedikit orang yang dapat memenuhi standarnya. Biarlah Din Fuhai atau Qi Dongsheng, tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Yang Qinhu. Belum lagi identitas kedua Yang Qinhu yang hanya diketahui oleh beberapa orang di ruangan itu, seorang Grandmaster seni bela diri yang terdaftar di daftar surga. Berada di bawah begitu banyak lingkaran cahaya, yang satu lebih terang dari yang lain, tidak banyak orang yang bisa memaksanya untuk membungkuk. Namun, di sana-sini, Yang Qinhu membungkuk dalam-dalam kepada Chen Fan seperti yang dilakukan seorang murid kepada gurunya. Dia juga menyebut dirinya seniman bela diri junior untuk sementara waktu menyebut Chen Fan sebagai seniman bela diri senior. Ini sungguh mencengangkan. Siapa dia? Bahkan ahli waris keluarga terkemuka di sekitar Yang Qinhu paling banter setara dengan Yang Qinhu. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan rasa hormat begitu besar pada Yang Qinhu. Lebih buruk lagi, dia masih sangat muda. Banyak Taipan memandang Chen Fan, matanya dipenuhi pertanyaan. Chen Fan, kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Mungkinkah dia pewaris keluarga kuat yang hidup dalam pengasingan? Din Fuhai memutar matanya tak percaya, dia bahkan tidak menyadari bahwa wajahnya berkedut. Qi Dongsheng terkejut ketika banyak pertanyaan muncul dalam dirinya. Percakapan putranya dengannya bergema di benaknya, "Ayah, tidak perlu pergi ke Jepang. Saya telah menemukan seorang dermawan yang kuat. Yang Qinhu tidak akan berani macam-macam dengan kami begitu kami mendapatkan perlindungannya. Anda dapat pulang ke rumah sekarang." Meskipun Qi Dongsheng tidak mempercayai putranya, pemandangan Yang Qinhu membungkuk hormat sebelum Chen Fan akhirnya meyakinkannya. Chen Fan benar-benar seorang dermawan yang kuat. Yang Qinhu menjadi khawatir begitu dia mendengar nama Chen Fan, itu adalah tanda kekuatan Chen Fan yang tak tertandingi. Yang Qinhu ragu ada lebih banyak orang yang bisa melakukannya selain Chen Fan. Chen Fan tidak terlalu mempermasalahkan keterkejutan dan ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Dia mengambil sayuran lain dari tempat itu sambil menjawab dengan bingung. "Bangunlah sekarang. Aku kebetulan lewat di sini dan aku yakin kamu mungkin tidak tahu bahwa aku akan berada di sini." "Itu bukan salahmu." Yang Qinhu mengangkat tanda dan akhirnya mulai menegakkan punggungnya, tapi dia tidak terlalu meluruskannya. Setelah itu, dia berdiri di samping Chen Fan dengan sopan. Qi Dongsheng mungkin tidak familiar dengan nama Chen Fan, namun, sebagai Grandmaster di Tiongkok, Yang Qinhu mengetahui nama ini dengan sangat baik. Dia bahkan pergi ke Linzhou, berharap bisa menangkap Chen Fan untuk bertanding. Namun, setelah dia terpana oleh Divine Sense Chen Fan yang luas, dia menikmati kenyataan bahwa pertarungan itu tidak terjadi. Dia meninggalkan kota Lin setelah berdebat dengan orang lain, dusan dari provinsi Yungui. Meski begitu, Yang Qinhu menghormati Chen Fan hanya atas apa yang dia lihat di kota Lin. Mereka berdua adalah Grandmaster di daftar surga dan keduanya Grandmaster, oleh karena itu, Yang Qinhu bertaruh bahwa meskipun akal ilahi Chen Fan sangat kuat, secara keseluruhan, kekuatan mereka harus berada pada tingkat yang sama. Namun, beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa Chen Fan tidak hanya membunuh Master Kento Takemiya Hiro yang paling kuat, tetapi dia juga telah memusnahkan seluruh pasukan. Dia dikuduskan di dunia bawah tanah atas prestasinya. Itulah yang membuat Yang Qinhu begitu khawatir dan hormat begitu dia mengenali Chen Fan. Begitulah cara seni bela diri, usia tidak menentukan kekuatan, semakin kuat seseorang akan selalu menjadi tuannya. Chen Fan jelas jauh di depan Yang Qinhu dalam hal tingkat pencapaian. Yang Qinhu tidak bisa tidak memandangnya dengan penuh hormat dan hormat. "Tuan Senior Chen, apakah Anda kembali ke Tiongkok dari Jepang?" Yang Qinhu bertanya dengan hati-hati. Baginya, Chen Fan adalah seniman bela diri negara abadi, legenda hidup. Meskipun Yang Qinhu juga seorang Grandmaster, dia belum pernah melihat seorang kultivator negara abadi secara langsung. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kegembiraan setelah Chen Fan menghiasinya dengan kehadirannya. Memang benar, masalah di Jepang sudah beres sekarang. Jadi kupikir sebaiknya aku pulang saja. Chen Fan mulai mengerjakan potongan steak di piringnya. "Putra Qi Dongsheng adalah teman sekamarku, aku telah berjanji untuk melindungi keluarga Qi,
jadi mengapa kamu tidak membatalkannya saja sekarang? Ya, kami akan melakukannya. Yang Qinhu menjawab dengan sigap, tanpa dendam apapun. Jika Yang Qinhu mendengarnya dari orang lain, dia pasti sudah membenturkan kepala pengeras suara. Namun, kata-kata Chen Fan adalah sebuah kitab suci baginya, dan merupakan kehormatan baginya untuk melakukan perintah Chen Fan. Di mata seorang penggarap negara abadi, bahkan kehidupan seorang Grandmaster sama pentingnya dengan kehidupan seekor serangga. Tidak ada orang waras yang akan menentang perintah atau menolak tawaran seorang penggarap negara abadi. Hei, Tuan Yang, kita sepakat. Din Fuhai bergegas untuk masuk. Dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan kekuatan Chen Fan dibandingkan Yang Qinhu. Sebelum Chen Fan mengatakan apapun, Yang Qinhu mengerutkan alisnya dan menebas udara dengan tangannya. Kabum, hembusan angin kencang muncul di udara, menderu saat hantaman menyapu seluruh ruangan. Kemudian kecerahan kuning tajam muncul dari udara tipis di ujung tangan Grandmaster. Kecerahan kuning terbang dan mendarat di atas meja hanya beberapa inci dari Din Fuhai. Meja perjamuan hancur akibat hantaman menjadi 4 bagian, makanan dan minuman tumpah kemana-mana. Tepi pecahannya halus dan rata, seolah-olah meja itu diiris dengan pisau yang sangat tajam. Jika pukulan ini mendarat beberapa inci ke kiri, tubuh Din Fuhai akan terkoyak menjadi beberapa bagian. Serangan ini telah menampilkan kekuatan seorang Grandmaster secara penuh. Tubuh Din Fuhai gemetar ketakutan, hingga dia hampir membuat dirinya sendiri kesal. Dia tidak lagi protes dan belajar diam. Orang-orang di sekitar Din Fuhai juga menundukkan kepala, takut untuk bertatapan dengan Yang Qinhu dan Chen Fan. Ketakutan dan keterkejutan saling bertabrakan di dalam hati mereka. Jika Yang Qinhu sudah kuat, apa yang mampu dilakukan Chen Fan? Sebuah pemikiran yang mengganggu muncul di benak setiap orang, mereka bertemu dengan salah satu orang paling berkuasa di Tiongkok. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, menghilangkan kesunyian. Yang Qinhu berdiri di samping Chen Fan dengan rasa gentar dan kegembiraan yang besar hampir tidak berani bergerak. Semua orang menyaksikan Chen Fan terus mengerjakan makanan yang ditumpuk di hadapannya, tetapi tidak satupun dari mereka berpikir untuk menikmati makanan mereka sendiri. Sekitar 10 menit, Chen Fan mengusap perutnya, menyeka bibirnya dengan tisu, lalu bangkit. Yukishiro-sa, aku sudah kenyang sekarang, ayo kembali ke kamar kita. Mohon perhatikan langkah Anda, guru senior. Saya harap Anda memiliki sisa hari yang baik. Yang Qinhu berdiri di belakang keduanya dan membungkuk dalam-dalam. Dia tidak bangkit sampai Chen Fan pergi. Beberapa orang di ruangan itu terkejut menyadari bahwa pria berkuasa yang menguasai wilayah Guan luar itu berkeringat. Beberapa garis keringat yang keluar dari kemeja Yang Qinhu telah mengejutkan semua orang. Mereka menyadari bahwa selama ini, Yang Qinhu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sebelum Chen Fan naik ke tampuk kekuasaan, jarang sekali orang mendengar tentang kehancuran Grandmaster manapun. Namun, setelah Chen Fan menjadi terkenal setelah membunuh banyak Grandmaster, mereka terus sekarat. Meskipun penampilannya tenang, Yang Qinhu telah berubah menjadi gugup, takut Chen Fan akan membunuhnya dengan jentikan jari. Melihat krisis dapat dihindari, Din Fuhai menghampiri Yang Qinhu dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Yang, apakah kita akan membiarkan Qi Dongsheng lolos begitu saja? Jika kita tidak bertindak sekarang, kita tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Din, kalau kamu mau mengadili kematian, silakan lakukan tanpa aku, saya tidak ingin seluruh keluarga saya terbunuh. Yang Qinhu berkata dengan dingin. Din Fuhai sangat ketakutan dengan apa yang dia katakan. Tahun-tahun keberanian dan semangat Din Fuhai telah lama berlalu. Dia sudah terlalu lama menduduki kursi kekuasaan dan semakin puas. Namun, dia tetap tidak bisa melewatkan kesempatan emas itu begitu saja tanpa penjelasan yang meyakinkan. Tuan Yang, bisakah Anda lebih spesifik agar saya tahu apa yang terjadi? Siapa pemuda itu? Mengapa Anda begitu takut padanya? Din Fuhai mengertakkan gigi dan berkata dengan tidak menyesal. Yang Qinhu menyipitkan matanya yang berkilauan dan berkata, Fatidin, apakah kamu yakin ingin tahu? Kamu tidak akan pernah bisa mendengar apa yang akan saya katakan, dan kamu mungkin menyesalinya. Ya, keluarkan saja, Din Fuhai berkata dengan berapi-api. Saya perlu tahu. Baiklah, dengarkan. Yang Qinhu menyeringai. Percakapan tersebut menarik perhatian semua orang, termasuk Qi Dongsheng, The Yu bersaudara, dan Kon Zhenyu. Mereka semua mengangkat telinga, mata dipenuhi rasa ingin tahu.
Siapa yang membuat Yang Qinhu begitu takut? Lebih buruk lagi, dia masih sangat muda dan tidak dikenal siapapun. Yang Qinhu mengamati sekeliling, menyerap perhatian pendengar. Dia kemudian berkata, Tuan Senior Chen memiliki banyak nama. Anda mungkin tidak asing dengan nama Chen Fan, tapi bagaimana dengan Chen Beixuan? Apa? Chen Beixuan? Qi Dongsheng memucat meskipun sebagian besar pendengar lainnya masih tidak mengerti apa arti nama itu. Qi Dongsheng memutar matanya tak percaya dan merasakan ironi. Ketika dia berada di Jepang, dia bahkan menyusahkan Lin Tai untuk meminta bertemu dengan Chen Beixuan dan ditolak, namun dia tidak tahu bahwa tuan yang perkasa itu adalah teman sekamar putranya. Dengan pemikiran itu, Qi Dongsheng menyeringai masam. Jika dia tahu itu masalahnya, dia tidak akan pernah datang jauh-jauh ke Jepang dan meminta bantuan. Dia telah melihat senyum kerikil di wajah Yang Qinhu ketika dia berbicara dengan Chen Fan, dan dia yakin bahwa selama dia berada di bawah perlindungan Chen Fan, Yang Qinhu akan menjauh darinya. Apakah dia orang nomor satu di daftar surga, Tuan Chen Beixuan? Kesadaran akhirnya muncul di benak Din Fuhai. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya, sambil menggoyangkan pipinya yang montok. Dia adalah seorang taipan di Tiongkok Utara, meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, dia telah mendengar tentang surga berguling-guling. Dia juga tahu bahwa Yang Qinhu berada di peringkat 12 dalam daftar itu. Terakhir kali dia mendengar orang mengungkitnya, dia dengan sengaja menanyakan nama orang yang berada di posisi nomor 1, dan membuat catatan dalam hati untuk tidak pernah berpapasan dengan orang tersebut. Pikiran bahwa dia baru saja bertemu dengan orang terakhir yang harus dia ganggu membuat Din Fuhai merinding. Nomor 1 di Heaven Roll. Apa itu Heaven Roll? Beberapa orang masih tercengang. Yang Qinhu mengangguk dan berkata, benar, itu dia. Setelah apa yang dia lakukan di Jepang, bahkan posisi nomor 1 di Heaven Roll tidak bisa memberikan keadilan. Dia adalah seorang legenda hidup. Yang Qinhu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Chen Fan telah menjadi satu-satunya immortal level overlord yang diakui oleh publik. Bahkan seorang Grandmaster harus mematuhi dan menghormatinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Namun, tidak banyak orang yang mengerti apa yang dikatakan Yang Qinhu pada akhirnya. Bagi kebanyakan orang, termasuk Qi Dongsheng, Heaven Roll adalah konsep yang jauh. Dalam 10 hari terakhir, Qi Dongsheng menyaksikan kekacauan di dunia seni bela diri Jepang yang dikobarkan oleh Chen Beixuan. Pada akhirnya, Chen Beixuan mampu membuat seluruh komunitas seni bela diri menyerah. Saat ini, menyebut nama Chen Beixuan saja sudah membuat takut Grandmaster Kendo manapun. Tuan Yang, apakah dia memiliki gelar yang lebih bergengsi daripada menjadi orang nomor 1 di daftar surga? Din Fuhai memuji dengan tidak percaya. Din Fuhai yakin bahwa menjadi nomor 1 di daftar surga adalah batas kekuatan seseorang. Orang yang berada di posisi itu bahkan bisa menjatuhkan Grandmaster. Din Fuhai tahu lebih baik untuk tidak mengacaukan sosok perkasa seperti itu. Namun, Din Fuhai masih penasaran mengapa Yang Qinhu sama takutnya pada Chen Beixuan seperti dirinya. Yang Qinhu juga adalah seorang Grandmaster di daftar surga, jadi secara teori, kekuatan Yang Qinhu dan Chen Beixuan seharusnya sebanding. Gabungan kekuatan semua Grandmaster di Heaven Roll jauh berbeda dengan Master Senior Chen. Yang Qinhu tersenyum dingin saat dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Melihat ekspresi bingung di wajah mereka, dia memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Chen Fan. Fatidin, berita apa yang sedang hangat saat ini? Aku sibuk mengejar Old Qi dan tidak punya waktu untuk mendengar kabar. Din Fuhai menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Dia tidak pernah memperhatikan urusan dunia. Jika bukan karena dia perlu belajar lebih banyak tentang sekutunya, Yang Qinhu, dia bahkan tidak akan pernah mendengar tentang Heaven Roll. Para taipan lainnya saling memandang dengan bingung. Para taipan ini berada jauh di bawah tingkat status sosial yang diperlukan untuk mengetahui kebenaran tersembunyi di dunia. Pemerintah Jepang tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, hanya para pemimpin dunia gelap atau negara-negara besar yang mengetahui pertempuran Chen Fan melawan pemerintah Jepang. Apakah kamu berbicara tentang apa yang terjadi pada Menara Tokyo? Qi Dongsheng mengerutkan alisnya dan bertanya. Iya, aku ingat sekarang. Bukankah menaranya runtuh?
Ada banyak rumor yang beredar sekarang. Ada yang bilang itu karena invasi alien dan ada yang menyalahkan kualitas konstruksi menara. Din Fuhai menamparkan kepalanya dengan ringan seolah-olah dia baru saja mendapat pencerahan. Berita itu disiarkan ke seluruh dunia dan menjadi berita utama di sebagian besar surat kabar. Disebut-sebut sebagai bangunan tertinggi di Jepang, Menara Tokyo merupakan objek wisata terkenal di Jepang. Ini seringkali menjadi perhentian pertama bagi sebagian besar turis Tiongkok. Namun, kondisi Menara Tokyo saat ini tentu akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Itu berdiri setengah dari panjang aslinya, balok-balok pecah menonjol keluar dari atas. Asinglah, aku ada di sana dan melihatnya dengan mataku sendiri. Itu adalah duel antara Master Chen dan Sage Pedang Jepang, Takemiya Hiro. Pertarungan mereka telah menyebabkan kerusakan pada Menara Tokyo, bukan alien. Qi Dongsheng menyela. Apa? Para pendengar terkejut. Menara Tokyo hancur karena pertarungan antara Chen Fan dan ahli pedang Jepang. Kon Zhenyu menutup mulutnya untuk menahan tangis. Kakak beradik Yu saling ternganga dengan bodohnya, keterkejutan itu membuat pemuda itu melupakan lukanya. Pengungkapan itu juga membuat semua Taipan lain di ruangan itu tercengang yang berharap bahwa apa yang mereka dengar adalah fiksi dan mereka bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi mereka tidak bisa. Itu tidak mungkin. Din Fuhai tergagap tidak percaya dan keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Tuan Yang, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya, Yang Qinhu membenarkan. Pertempuran Master Senior Chen melawan Takemiya Hiro disebut-sebut sebagai pertarungan paling penting dalam 50 tahun. Itu bukan hanya duel pribadi tetapi juga pertarungan antara dua komunitas seni bela diri. Takemiya Hiro adalah Sword Sage terakhir di Jepang, sebuah gelar yang ditetapkan oleh kaisar dirinya sendiri. Bahkan sosok perkasa seperti Takemiya Hiro dibunuh oleh Chen Fan dengan mudah. Parahnya, simbol Jepang, Menara Tokyo, juga menjadi korban kerusakan. Semua orang mendengarkan dengan emosi yang kuat bergolak di dalam diri mereka. Itu adalah pertarungan antara Grandmaster terkuat di Tiongkok dan Sword Sage dari Jepang. Taruhannya besar karena harga diri bangsa juga dipertaruhkan. Pertarungan ini sangat dinantikan oleh semua orang dari kedua negara, dan banyak seniman bela diri telah melakukan perjalanan ke Jepang untuk menyaksikan pertarungan tersebut secara langsung. Tidak heran dia menyebut Chen Fan sebagai legenda. Dia telah membuat seluruh komunitas seni bela diri Jepang bertekuk lutut. Banyak orang mengangguk karena terkesan dengan kehebatan Chen Fan. Pikiran Kon Zhenyu berpacu saat menyadari bahwa anak laki-laki yang dianggap biasa saja ternyata adalah seorang pria yang kuat dan legendaris. Keringat dingin mengalir di wajah Din Fuhai saat kesadaran mulai muncul. Chen Fan telah mengubah raksasa baja menjadi tumpukan besi tua, kerusakan apa yang bisa dia lakukan pada Din Fuhai. Kekuatan Master Senior Chen jauh lebih dari itu. Dia sekarang diakui sebagai pejuang negara abadi. Kamu tidak bisa memahami betapa kuatnya itu. Yang Qinhu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekadar memberi Anda satu contoh, Tuan Chen membunuh penguasa keluarga Mitsui Kazuo sebelum dia meninggalkan Jepang. Fatidin, menurut Anda pengaruh Anda setara dengan Mitsui Kazuo. Yang Qinhu menyeringai pada Din Fuhai. Kata-katanya membuat punggung Din Fuhai merinding dan banyak Taipan lainnya tersentak. Mitsui Kazuo. Dia adalah seorang legenda di Jepang dan sebagian besar Taipan di Tiongkok mengetahui namanya. Ia adalah panutan bagi hampir semua pengusaha di Asia Timur, yang memperlakukan autobiografinya seperti kitab suci. Namun, tokoh kelas berat yang berpengaruh baik di dunia bisnis maupun politik dibunuh oleh Chen Fan tanpa dampak apapun. Kekuatan Chen Fan benar-benar menakjubkan. Din Fuhai sangat ketakutan dengan wahyu itu. Kekayaan dan kekuasaannya jauh dari keperkasaan Mitsui Kazuo. Memang benar bahwa grup Fuhai memiliki aset yang bernilai lebih dari belasan miliar yuan, namun dibandingkan dengan grup Mitsui, grup Fuhai tidak berarti apa-apa seperti setetes air di lautan kekayaan yang luas. Grup Mitsui memiliki kekayaan 100 bahkan ribuan kali lebih banyak daripada grup Fuhai dan merupakan tulang punggung negara yang kuat. Aku tidak percaya, aku tidak bisa. Din Fuhai menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan cemas, syukurlah Tuan yang telah menahanku, jika tidak, aku mungkin sudah mati. Terima kasih kembali. Yang Qinhu mendengus dan pergi dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak melirik Qi Dongsheng sedikitpun. Yang Qinhu telah menyelamatkan nyawa Qi Dongsheng hanya karena Chen Fan, jika tidak, dia pasti sudah menyingkirkannya. Namun, semua orang bergegas menemui Qi Dongsheng dan mencoba berteman dengannya.
Chen Fan berada jauh di luar jangkauan orang-orang biasa ini dan mereka berpikir bahwa Qi Dongsheng bisa menjadi satu-satunya koneksi mereka dengan Chen Fan. Din Fuhai menghela nafas lalu meninggalkan ruangan. Kon Zhenyu berdiri dengan tenang saat cahaya muncul di matanya. Chen Fan berbaring di tempat tidurnya setelah dia tiba di kamarnya. Dia sudah lupa tentang apa yang terjadi di luar sana dengan Qi Dongsheng. Pikirannya mulai terfokus pada masalah kultivasinya. Perjalanannya ke Jepang berhasil. Dia tidak hanya mendapatkan 5 Dewa Iblis untuk seruling pemanggil Dewa Iblis, tapi dia juga telah menghancurkan pasukan bela diri Jepang. Namun, efek samping dari kesuksesannya juga tidak bisa diabaikan. Dia seharusnya bisa memperbaiki esensi sejati dan tubuhnya dengan mudah, tetapi energi misterius mentah yang dia konsumsi akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan atau bahkan lebih untuk pulih. Saya pikir saya harus mengasingkan diri lagi. Bahkan ketika Chen Fan berpikir begitu, dia mengerutkan alisnya dan memerintahkan Yukishiro Sa untuk membukakan pintu. Lihatlah, Yang Qinhu berdiri dengan hormat di luar ruangan sambil mengepalkan tangan. Tuan Senior Chen, saya minta maaf karena mengunjungi Anda pada jam seperti ini. Oh, apa yang kamu inginkan? Chen Beixuan menjawab dengan malas. Sebaiknya kau simpan nafasmu jika ini tentang keluarga Qi. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Aku memperingatkanmu untuk tidak menguji kesabaranku juga. Saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk menentang Anda, guru senior. Tidak ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang dapat mengalahkan Anda. Yang Qinhu tersenyum masam. Harimau dari wilayah Guan luar berdiri di hadapan Chen Fan seperti seorang murid di hadapan gurunya. Sebenarnya, saya di sini untuk bertanya apakah Anda tertarik dengan air kehidupan surgawi. Air kehidupan surgawi. Chen Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Dia pernah mendengar nama dari mulut penggembala pohon, Jason, ketika dia mengajar di kota Jinlin. Dia mengira air roh Yunwu adalah air kehidupan surgawi yang dapat membangkitkan kekuatan di dalam yang luar biasa. Air roh Yunwu sudah tersedia untuk Chen Fan, jadi dia tidak akan tertarik dengan tawarannya sama sekali. Memang benar, itu adalah air kehidupan surgawi dari dunia barat. Kualitas unggul, sangat terkonsentrasi. Sumber airnya telah membentuk mata air, dan persediaannya hampir tidak terbatas. Kata Yang Qinhu, air kehidupan surgawi pada dasarnya digunakan untuk membangkitkan kekuatan luar biasa di barat. Namun, bagi kami seniman bela diri timur, ini juga cukup efektif. Seniman bela diri yang menggunakannya mengatakan kepada saya bahwa air akan membantu meningkatkan secara drastis budidaya seseorang, menembus hambatan dan mencapai keadaan transenden. Itu dapat memulihkan kerusakan apapun yang diderita tubuh, dan sama efektifnya dengan ginseng berusia ribuan tahun. Hah, Chen Fan mengangguk. Baik seniman bela diri maupun yang luar biasa adalah versi yang bodoh budidaya abadi. Oleh karena itu spirit Qi akan bermanfaat bagi budidaya mereka. Jika seorang seniman bela diri biasa tinggal di arai besar naga hijau, dia akan menjadi Grandmaster Transcendent dalam beberapa tahun. Namun, Chen Fan sudah sejauh ini dalam budidayanya sehingga suplemen ini tidak berpengaruh padanya. Ini, guru senior, ini adalah gambaran dari apa yang kami temukan di Siberia. Suhu saat itu -30. Namun musim semi masih berjalan. Ini gambar lainnya. Yang Qinhu mengeluarkan setumpuk gambar dan menunjukkannya kepada Chen Fan. Inilah sebabnya saya setuju untuk membantu Din Fuhai menyingkirkan Qi Dongsheng. Gambar tersebut menunjukkan pemandangan musim dingin di gletser yang sangat besar. Sebuah genangan air mengalir berada di tengah-tengah gambar, permukaan airnya beriak, menandakan pergerakan arus di bawahnya. Dikelilingi oleh warna putih tak bernyawa, gemericik mata air tampak menggelegar, bagaikan karya campur tangan ilahi pada tundra tak bernyawa ini. Chen Fan mengamati gambar itu dan melihat sebuah pohon kecil di samping mata air, di atasnya ada buah merah. Wajah Chen Fan berubah warna saat sebuah nama bergema di dalam dirinya. Buah esensi embrionik. Gambarnya berbintik, karena lingkungan pengoperasian kamera yang keras. Fokus gambarnya berada pada kolam mata air yang jernih berkilauan, sehingga pohon kecil yang berada beberapa langkah di belakang layar tampak buram. Tiga kecil itu tingginya 3 meter 30 cm. Cabang-cabangnya ditutupi kulit kayu hitam dan tidak ada daun di atasnya, kecuali buah berwarna merah. Jika diamati lebih dekat, bentuk buah tersebut menyerupai bayi yang baru lahir. Novel Tiongkok, Journey to the West, telah mencatat buah ilahi yang disebut buah fana.
Ia tumbuh di pohon yang berbunga setiap 3.000 tahun dan menghasilkan buah setiap 6.000 tahun, tidak akan sampai 3.000 tahun lagi sampai buahnya matang dan siap digunakan. Aroma buah seperti itu dapat memperpanjang umur manusia selama 366 tahun, dan sepotong dagingnya dapat memberikan umur 47.000 tahun kepada penggarapnya. Chen Fan tidak yakin apakah penulis perjalanan ke barat pernah mendengar tentang buah esensi embrionik, karena efeknya, sampai taraf tertentu, mirip dengan buah fana. Buah esensi embrionik adalah buah roh bermutu tinggi. Buah ini hanya tumbuh di lingkungan yang sangat dingin. Buah ini akan berbunga dan menghasilkan buah setiap 50 tahun. Buahnya dipenuhi dengan energi misterius mentah. Buah ini akan membantu seorang kultivator untuk mencapai laut ilahi, level sekali dikonsumsi. Efeknya begitu besar sehingga bahkan bisa dirasakan oleh seorang penggarap terhubung. Jika digunakan oleh manusia, itu akan memberikan 150 tahun kehidupan kepada penggunanya. Buah ini jelas merupakan buah roh terkuat yang pernah ditemukan Chen Fan di dunia. Tanaman herbal yang ada di gudang Medicine Valley tidak bisa dibandingkan. Buah yang tampaknya tidak penting ini dapat mengangkat seorang kultivator tingkat pencerahan halus langsung ke permukaan laut ilahi. Yang paling menarik bagi Chen Fan adalah energi misterius mentah di dalam buah esensi embrionik. Energi seperti itu adalah yang paling sulit didapat. Itu tidak hanya memperkuat tubuh seseorang tetapi juga meningkatkan kultivasi dengan meningkatkan kehendak ilahi. Saya telah menyia-nyiakan sebagian energi misterius mentah saya untuk mengendalikan pedang terbang. Hal itu sangat merugikan kultivasi saya dan saya memerlukan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri. Jika saya bisa mendapatkan buah esensi embrionik, pemulihannya bisa sangat dipersingkat. Saya bahkan dapat meningkatkan badan panjang umur Azuretirk saya lebih jauh lagi ke tingkat kesuksesan awal. Mata Chen Fan berbinar gembira. Pikiran membuang-buang waktu beberapa bulan untuk memulihkan esens ki-nya sambil menghentikan kemajuan kultivasinya tidak cocok dengan Chen Fan. Dia bisa saja mencapai tahap akhir tingkat pencerahan etiril jika dia menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada peningkatan daripada pemulihan. Namun, jika dia bisa mendapatkan buah esensi embrionik, dia bisa menembak dua burung dengan satu batu. Buah tersebut tidak hanya dapat menyembuhkannya tetapi juga meningkatkan tingkat pencapaiannya. Pohon esensi embrionik bertahan karena lokasinya yang terpencil dan lingkungan murni yang dipenuhi dengan spirit ki. Chen Fan mengusap dagunya dan berpikir sendiri. Tanpa pemeriksaan yang cermat, Chen Fan mengetahui bahwa mata air tersebut bukanlah mata air biasa, melainkan terletak di tanah roh, tempat berkumpulnya spirit ki. Airnya juga bukan air biasa, air itu dibentuk oleh spirit ki yang sangat kental, seperti kabut di dalam Green Dragon Grand Array. Tanpa bentuk spirit ki yang sangat terkonsentrasi ini, buah esensi embrionik tidak akan pernah tumbuh. Tuan Senior, apa pendapatmu tentang ini? Yang Qinhu bertanya dengan hati-hati. Ini memang air kehidupan surgawi dan sangat berguna untuk budidaya. Ini pasti bisa membantu pengguna mencapai keadaan abadi. Chen Fan berkata dengan sigap. Saya kira Anda ingin saya terlibat dalam proyek ini, itu sebabnya Anda menunjukkan foto-foto ini kepada saya. Benar sekali, Guru Senior. Yang Qinhu menangkupkan tinju saat wajahnya bersinar gembira. Dia curiga dengan sifat mata air tersebut, mengira itu mungkin mata air panas bawah tanah. Ia setengah yakin setelah mendapat banyak kesaksian dari Din Fuhai dan karyawannya. Namun, kata-kata Chen Fan telah menyegel kesepakatan untuknya dan janji untuk mencapai keadaan abadi membuat jantungnya berdebar kencang dan darahnya mendidih. Tuan Senior Chen, foto-foto ini diambil oleh karyawan Din Fuhai. Mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mengambil foto ini. Yang Qinhu melanjutkan, mereka mengatakan bahwa sumur itu dijaga oleh sekelompok serigala, dan binatang buas ini mulai mengejar tim pengintai segera setelah mereka mendekati mata air. Semua anggota tim, kecuali kapten tim dianiaya hingga mati oleh binatang buas. Saya telah mengirim 2 tim ekspedisi lagi, tetapi tidak ada yang melapor kembali kepada saya. Jika guru senior mau menemani saya untuk menyelidiki, saya yakin tidak ada bahaya yang akan menghentikan kami. Ini adalah harta karun yang sangat besar, sangatlah normal jika dijaga oleh binatang buas. Jawab Chen Fan. Dia menyipitkan matanya dan mengunci pandangannya ke Yang Qinhu. Ini hargaku, aku membutuhkan setidaknya setengah dari mata air dan juga pohon di sampingnya. Kesepakatan. Yang Qinhu langsung setuju.
Perjalanan menuju mata air begitu berbahaya sehingga Yang Qinhu pun tidak yakin bahwa dia bisa sampai di sana dan kembali hidup-hidup. Namun, Chen Fan cukup kuat untuk mengalahkan seluruh pasukan, dan menjatuhkan jet tempur. Yang Qinhu yakin bahwa tidak ada binatang buas yang bisa menghalangi jalan Chen Beixuan. Yang Qinhu tidak terlalu memikirkan permintaan Chen Fan untuk pohon dan buah itu, dia tidak tahu pohon apa itu dan dia bahkan tidak pernah bermimpi memakan buahnya. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda, guru senior. Salju menghalangi jalan menuju gunung, memberi kita cukup waktu untuk mempersiapkan perjalanan. Kita akan bisa berangkat dalam 10 hari. Yang Qinhu menangkupkan tinju dan memulai. Chen Fan mengangguk setuju. Dia akan menggunakan waktu itu untuk mengunjungi keluarganya di festival musim semi juga. Setelah Yang Qinhu pergi, Yuki Shirosa bertanya dengan cemas, "Tuan muda, apakah Anda benar-benar pergi ke Siberia? Tempat itu sangat dingin dan terdapat banyak hewan liar yang kelaparan. Saya bahkan mendengar orang-orang dimakan oleh binatang berbahaya yang mengintai di sana." "Jangan khawatir, aku bahkan bisa menangani pejuang negara abadi dengan mudah, apalagi beberapa binatang buas." Chen Fan melambai dan berkata. Keesokan paginya ketika mereka bangun, kapal sudah tiba di Zhonghai. Chen Fan dan Yuki Shirosa turun dari kapal dan langsung menuju kota Jinlin. Saat mereka dalam perjalanan ke kota Jinlin, Qi Wangsun menelepon untuk mengatakan bahwa dia menghargai bantuannya. Chen Fan tidak banyak bicara di telepon dengan Qi Wangsun dan menutup telepon setelah beberapa menit percakapan. Meskipun Chen Fan tidak melakukan apapun selain mengeluarkan peringatan, bagi Qi Wangsun, itulah perbedaan antara hidup dan mati. Chen Fan akhirnya kembali ke rumah. Kembalinya Chen Fan tidak ada artinya bagi anggota keluarga Chen Fan, namun hal ini telah menarik perhatian komunitas seni bela diri Tiongkok serta institusi pemerintah seperti Departemen Kasus Khusus dan Militer. Selama perjalanan Chen Beixuan ke Jepang, dia telah membunuh Grandmaster seni bela diri Jepang yang kuat seperti Takemiya Hiro, Kitaniwakawa, Takemiya, Fujitaki, Kurokawa So, dan Genkaza Takeda. Dia juga telah menaklukkan 5 dewa iblis yang hanya berjarak setengah langkah dari keadaan abadi. Selain itu, ia telah menghancurkan seluruh Brigade ke-14 Angkatan Pertahanan Jepang, menjatuhkan 3 helikopter F-15 dan 18 helikopter A-1 Cobra. Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah memberikan pukulan telak terhadap komunitas seni bela diri Jepang dan memerlukan waktu beberapa dekade untuk memulihkan kondisinya. Kerusakan yang dia timbulkan terhadap pasukan bela diri Jepang bahkan lebih besar lagi. Dia telah menjadikan pasukan bela diri Jepang sebagai bahan tertawaan. Meninggalnya Mitsui Kazuo juga memberikan peringatan keras kepada para birokrat tingkat tinggi di Jepang. Prestasi Chen Fan memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang dirinya di benak orang dibandingkan sebelum dia pergi ke Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, bahkan Liu Chen menganggapnya sebagai seniman bela diri yang penuh potensi. Red Sparrow bahkan berani menantang Chen Fan di depan umum. Namun, saat itu juga, Chen Beixuan telah menjadi nama rumah tangga. Bahkan Presiden Amerika dan Rusia pernah mendengar namanya, apalagi anggota dunia bawah. Orang-orang mulai percaya bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia gelap dan mereka menunggu dengan penuh harap hingga Chia menaikkan peringkatnya di daftar kegelapan. Dari mana kekuatan Chen Beixuan berasal? Pertanyaan ini muncul di benak banyak kultivator. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Di permukaan, Chen Fan hanyalah seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun. Namun, ia telah mengguncang dunia dan menjadi legenda. Dia memiliki lebih banyak kekuatan dan daya tawar dibandingkan kebanyakan negara kecil ketika berhadapan dengan negara adidaya di dunia. Anggota dunia gelap mengakui bahwa Chen Fan adalah seorang jenius dan prestasinya tak tertandingi. Begitu Chen Fan tiba di kota Jinlin, dia memerintahkan Yuki Shirosa untuk tetap berada di Green Dragon Grand Array. Dalam perjalanan menuju barisan, dia telah mengajari Yuki Shirosa beberapa teknik sansu. Tapi, Yuki Shirosa tidak tertarik pada sansu, malah dia ingin belajar teknik pedang. Chen Fan mewajibkannya dan mengajarinya beberapa gerakan dasar berdasarkan teknik pedang dari Dewa Pedang. Dia menyebut versi sederhana dari teknik pedang bunga azure. Teknik pedang bunga azure dapat membantu kultivator manapun mencapai keadaan abadi, jika tidak menghubungkan tingkat roh. Segera setelah dia menempatkan Yuki Shirosa, Red Sparrow datang untuk mengetuk pintu. "Apa kamu baik-baik saja?"
Mereka bertemu di taman Tang Yuanqin. Red Sparrow mengenakan rambut pendek dan tubuhnya dibungkus rapat dengan pakaian kulit. Wajahnya keras dan dingin, dan kurang hangat. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di ujung alisnya saat dia bertanya, "Saya berada sangat jauh ketika Anda menyampaikan serangan terakhir Anda, tetapi saya melihat apa yang terjadi. Saya berbicara dengan orang-orang tua di departemen kami dan memberitahu mereka apa yang saya lihat. Mereka mengatakan bahkan prajurit negara abadi pun tidak akan bisa selamat dari seranganmu. Mereka juga mengatakan bahwa serangan terakhir pasti mempunyai efek samping padamu. Ini bukan masalah besar, saya baik-baik saja." Chen Fan melambaikan tangan dan mengubah topik pembicaraan. "Bagaimana kamu bisa meninggalkan Jepang? Apakah orang Jepang membiarkanmu lolos begitu saja tanpa membereskan masalah yang ada? Mereka mungkin mencoba menyakiti kita, tapi apakah mereka siap menghadapi kemarahan gabungan Tiongkok dan Korea?" Burung pipit merah mendengus. "Yakinlah, semua turis itu telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Rahasia Anda aman." Setelah dia mengatakan itu, seringai muncul di wajah Red Sparrow. "Gadis bernama Ai Jinki itu tidak mau melupakanmu. Dia terus mendesakku untuk memberikan alamat dan nomor teleponmu. Apa menurutmu aku harus memberikannya padanya?" Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab. Tang Yifei dan Tang Yuanqin berdiri di kejauhan dan memandang Chen Fan dengan kagum setelah melihat bahwa bahkan prajurit super dari Departemen Kasus Khusus tampaknya memperlakukan Chen Fan dengan sangat hormat. Bahkan saat keduanya berbicara satu sama lain, pengunjung lain datang. Itu adalah Kepala Divisi Jinlin, Liu Chen, dan stafnya Yukin. Begitu Yukin melihat Red Sparrow, dia memanggilnya dengan heran. "Kakak, apa yang kamu lakukan di sini?" Red Sparrow juga terkejut. "Xiaoqin, apa yang membawamu ke sini? Kupikir kamu kembali ke Yanjin bersama keluargamu untuk tahun baru." "Baiklah, saya Koordinator Jenderal Chen. Kepala Jenderal Li sedang mencari Jenderal Chen, jadi inilah saya." Yukin menutup mulutnya untuk menahan tawa sambil berseri-seri. Kedua gadis itu memang terlihat sangat mirip, terutama jika mereka memiliki potongan rambut yang sama. Sulit untuk membedakan satu sama lain sekaligus. Yukin berlari menuju Red Sparrow dan memegang lengannya. "Kakak, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang, Ma dan Pa serta semua orang di keluarga sangat merindukanmu. Mereka hampir saja menelepon Direktur Xiao dan meminta bantuanmu, meninggalkanmu berkali-kali. Aku adalah prajurit super bangsa kita dan tidak punya waktu sebanyak kamu. Jika aku meninggalkan rumah, departemenku akan tiba-tiba menjadi 20% lebih lemah. Ada lebih banyak orang gila di sekitarku selama tahun baru dan aku harus berada di sana, tugasmu sepanjang waktu. Apakah kamu begitu naif untuk berpikir bahwa segala sesuatunya baik-baik saja dan keren di dunia kita? Tanpa departemenku yang menyingkirkan orang-orang jahat dari dunia bawah tanah, para seniman bela diri itu akan membuat kekacauan di Tiongkok. Ditambah lagi, aku tidak ingin pulang dan bertemu pria itu lagi." Red Sparrow kembali menyerang adiknya. Tatapannya menjadi lembut saat dia berbicara. Chen Fan mendengarkan. Dari percakapan kedua gadis itu, dia mengetahui bahwa nama Red Sparrow adalah Yunan dan dia adalah saudara tiri Yukin. Dia berasal dari keluarga militer di Yanjin. Keluarga Red Sparrow menemukan bakatnya sejak dia masih kecil dan mengirimnya ke Departemen Kasus Khusus. Sejak itu, dia jarang bertemu keluarganya. Liu Chen menghampiri Chen Fan dan menyapanya dengan senyum lebar. "Selamat, Jenderal Chen." Dia mengulurkan tangan besar dan menjabat tangan Chen Fan dengan kuat sementara wajahnya berseri-seri. "Ini adalah pertempuran yang memuaskan bagi kami orang Tiongkok. Setelah pertempuran ini, saya yakin pasukan bela diri Jepang tidak akan pernah berani mengganggu wilayah kami. Pemerintah Jepang sedang mencoba mereformasi kekuatan pertahanan diri mereka, tetapi Amerika tidak mau melakukannya untuk membiarkan hal itu terjadi. Setidaknya mereka akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Untuk dekade berikutnya, salah satu rekanku memuji kemampuanmu dan membandingkanmu dengan seluruh divisi prajurit. Divisi yang ditempatkan di wilayah militer Jinlin terutama bertanggung jawab untuk mempertahankan Tiongkok dari invasi Jepang. Saingan mereka termasuk pasukan bela diri Jepang serta armada Pasifik Amerika. Selain Chen Fan, Liu Chen menjadi pemenang terbesar setelah kemenangan Chen Fan. Tekanan di bahunya tiba-tiba berkurang. "Terima kasih atas pujianmu, Ketua Jenderal Li." Chen Fan tersenyum. "Paman Li, jangan terlalu baik padanya, dia sudah terlalu percaya diri."
Dia harus tahu bahwa tanpa dukungan militer Tiongkok, Amerika pasti sudah menangkapnya dan menyimpannya di salah satu laboratorium rahasia mereka untuk eksperimen. Burung pipit merah mendengus. Meskipun penampilan Chen Fan tenang, penyebutan militer Amerika membuatnya mengerutkan alisnya. Chen Fan mengira orang Amerika akan melakukan intervensi saat dia berada di Jepang. Mereka adalah pelindung Jepang dan polisi dunia. Sebagai negara paling kuat di dunia, Amerika tidak akan pernah membiarkan kekuatan jahat seperti dirinya ada terlalu lama. Namun, yang mengejutkannya, Amerika tidak langsung mengejarnya, melainkan menekan pemerintah Tiongkok. Yakinlah, Jenderal Chen, Tiongkok tidak akan menyerah pada taktik intimidasi mereka. Liu Chen memukul dadanya dan berjanji. Namun, kami menyarankan agar Anda berhati-hati saat berada di luar negeri dan berusaha menjauh dari negara-negara kuat seperti AS. Anda termasuk dalam daftar orang paling dicari yang diterbitkan oleh CIA. Jika mereka mengetahui keberadaan Anda, mereka akan mengejar Anda. Anda, Chen Fan mengangguk. Jika dia tidak ingin terlihat, tidak ada kamera pengintai yang dipasang Amerika Serikat di seluruh dunia yang dapat mendeteksinya. Meskipun demikian, fakta bahwa dia masuk dalam daftar paling dicari di Amerika Serikat juga berarti bahwa kekuatannya semakin meningkat. Lagi pula, tidak semua orang bisa masuk daftar paling dicari. Chen Fan bertaruh bahwa permusuhan Amerika terhadapnya akan menjadikannya sekutu yang sangat dicari oleh Rusia dan Tiongkok. Logika berusia 1 abad juga berlaku di sini, musuh dari musuhku adalah temanku. Lihatlah, Liu Chen kembali memuji Chen Fan. Ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya, saya menganggap Anda sebagai anggota generasi muda yang luar biasa, namun tetap saja seorang Grandmaster biasa. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, nama Anda menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan ketakutan pada para pemimpin negara, termasuk Presiden Amerika Serikat. Hal ini terjadi terlalu cepat bagi saya untuk sepenuhnya memahami bagaimana Anda melakukannya. Kata-kata Liu Chen dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Kata-katanya juga menarik perhatian semua orang. Yukin kaget dengan apa yang didengarnya. Dia mengetahui standar tinggi Liu Chen dan sedikit persetujuan dari orang lain secara langsung. Dia bahkan belum pernah mendengar Liu Chen memuji Ye Nantian dengan penuh hormat. Jelas sekali bahwa Liu Chen menganggap Chen Fan lebih tinggi daripada Ye Nantian. Liu Chen adalah seorang panglima jenderal di Tiongkok, salah satu dari 20 orang paling berkuasa di militer Tiongkok dan memiliki lebih dari 100.000 tentara yang siap membantu. Sementara itu, Chen Fan hanyalah seorang remaja yang sendirian. Tang Yifei dan Tang Yuanqin kagum dengan Chen Fan saat mereka menyaksikan pemuda itu berbicara dan tertawa bersama ketua jenderal dengan penuh percaya diri dan sikap santai dalam dirinya. Bahkan Red Sparrow tiba-tiba merasakan perkembangan telah menarik permadani dari bawahnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen Fan telah berubah dari seorang Grandmaster biasa menjadi legenda hidup, orang paling kuat di dunia gelap. Saat ini, kekuatan pribadinya telah memberinya bobot yang cukup untuk dianggap serius dalam dunia politik. Bahkan presiden negara-negara kecil atau pemimpin militer yang kuat harus memperlakukannya setara. Saya pikir dia dengan cepat mengejar orang tua itu. Azure Dragon telah tertinggal di belakangnya. Red Sparrow berpikir dalam hati. Chen Fan mengobrol dengan Liu Chen tanpa harus menahan apapun. Dia tahu pemerintah Tiongkok sangat membutuhkan dia untuk berada di sisinya. Mereka mempunyai ambisi untuk melampaui Amerika Serikat dan menjadi negara adidaya berikutnya di dunia. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan bantuan Chen Fan. Di sisi lain, Amerika Serikat sudah lebih dulu mengamankan pusat kekuasaan. Dia memperlakukan elemen pemerah pipi seperti Chen Fan sebagai duri di sisinya dan hanya ingin menyingkirkannya. Chen Fan berbicara dengan Liu Chen sampai senja hampir tiba. Sebelum Liu Chen pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Fan, "Jenderal Chen, markas besar telah memutuskan untuk mendedikasikan pasukan kecil demi keselamatan Anda. Saya akan merekrut prajurit-prajurit itu dari unit Naga Chang. Saya tahu Anda tidak memerlukan perlindungan, tetapi keluarga dan teman Anda akan membutuhkannya." "Sempurna, terima kasih." Chen Fan mengangguk. Semua orang memandang Chen Fan dengan iri. Jelaslah bahwa pemerintah Tiongkok tidak mengeluarkan biaya apapun untuk memenangkan hati Chen Fan karena mereka telah mengerahkan unit paling kuat di Tiongkok untuk melindungi keluarga Chen Fan. Melihat Chen Fan menerima tawarannya, Liu Chen tersenyum dan memulai. Setelah Liu Chen pergi, Red Sparrow menatap Chen Fan dengan sinis dan berkata dengan suara dingin,
kamu adalah orangnya saat ini, begitulah kelihatannya. Kami telah berkeringat dan berdarah untuk negara kami selama beberapa dekade, dan hanya mendapat satu asisten. Namun, Anda telah mendapatkan seluruh pasukan elit. Saya yakin pemerintah akan segera menugaskan Anda seorang kepala pelayan pribadi. Kak, kenapa kamu berbicara seperti itu pada Jenderal Chen? Yukin menarik kemeja Red Sparrow dan berkata. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata sambil mondar-mandir di dalam ruangan. Red Sparrow, menurutmu apa yang akan dilakukan Direktur Xiao padaku jika aku menghilangkan kekuatanmu sekarang? Wajah Red Sparrow tiba-tiba memerah. Warna wajahnya dengan cepat memudar saat dia mulai gemetar tak terkendali. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Chen Fan adalah orang yang berbeda sekarang. Seperti yang dikatakan Liu Chen, dia sama kuatnya dengan seluruh divisi prajurit. Dia memiliki kekuatan politik yang lebih besar daripada Liu Chen, apalagi Red Sparrow. Bahkan jika Chen Fan langsung membunuh Red Sparrow, Departemen Kasus Khusus harus menelan penghinaan itu dan tetap diam. Dengan pemikiran seperti itu, Red Sparrow berubah menjadi kumpulan saraf. Semua rasa tidak hormat yang dia simpan terhadap Chen Fan menguap. Saat ini, Chen Fan memiliki begitu banyak otoritas dan kekuasaan sehingga mereka hanya menguntungkan orang paling berkuasa di dunia gelap. Setelah Chen Fan menyelesaikan beberapa detail mengenai pemindahan unit Naga Chang, Chen Fan kembali ke kediaman keluarga Chen di kaki Gunung Timur. Karena mendekati tahun baru Imlek, Villa Gunung Timur dipenuhi oleh anggota keluarga Chen di seluruh Tiongkok. Kakeknya, Chen Huaiyan, Paman Agung Chen Zhenxin, Paman kedua Chen Huaiyan, Ibu Wang Xiaoyun, Saudari An dan semua sepupunya seperti Chen An, Chen Su, dan Chen Guoguo telah tiba sebelum dia. Perlakuan Chen Fan sangat berbeda dibandingkan tahun lalu. Meskipun keluarga Chen masih tahu sedikit tentang Chen Fan, mereka sangat terkesan dengan banyak gelarnya seperti Master Chen dari Jiangbei dan Mayor Jenderal Chang Dragon. Kedua gelar itu akan menjadikannya pewaris keluarga Chen yang paling sukses sejauh ini. Selain itu, berkat pengaruh Chen Fan, keluarga Chen juga menjadi terkenal dan menjadi salah satu keluarga terkuat di kota Jinlin. Bahkan keluarga Qiao, keluarga Hua, dan keluarga Song harus memperlakukan keluarga Chen dengan hormat. Xiao Fan, paman agungmu telah dipromosikan tahun ini, semua berkatmu. Para pemimpin provinsi telah mengisyaratkan kepadanya bahwa mereka akan membiarkannya menjadi mayor tahun depan. Bibi hebat mendatangi Chen Fan dan berkata dengan gembira. Paman Agung Chen Zhenxin berdiri di belakang istrinya dan tersenyum pada Chen Fan. Dia adalah wakil wali kota Jinlin dan menjadi wali kota sebenarnya di kota lain merupakan sebuah langkah besar dalam karirnya. Oh, apakah mereka memberitahumu kota mana? Chen Fan bertanya. Direktur Sue berbicara dengan saya beberapa hari yang lalu, dan dia sepertinya menyarankan bahwa itu adalah kota Chuzhou. Chen Zhenxin berkata dengan ketakutan. Direktur Sue adalah asisten pribadi Bos Lou, dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Direktur Sue akan terlibat dalam promosinya. Dia tahu bahwa pengaruh Chen Fan sedang berperan di sini. Oke, Chen Fan mengangguk. Dia tahu bahwa promosi itu adalah isyarat niat baik Bos Lou. Generasi muda keluarga Chen lainnya berdiri di sekitar Chen Fan dan para tetua. Chen Ning dan Chen An menyaksikan semua orang memperhatikan Chen Fan dengan rasa hormat yang begitu besar sehingga mereka merasa perlahan-lahan kehilangan kendali atas kenyataan. Setahun yang lalu, mereka merasa jauh di depan Chen Fan, memperlakukannya sebagai salah satu kerabat miskin dari pedesaan terbelakang. Setahun kemudian, Chen Fan telah menjadi tulang punggung keluarga, dan bahkan para tetua keluarga harus berada di sisi baiknya. Gelombang perasaan rumit muncul dalam diri Chen Ning. Sementara itu, Wang Xiaoyun dan An Ya memandang Chen Fan dengan bangga. Chen Huaiyan berseri-seri dari sisi ke sisi saat dia menuangkan satu cangkir demi satu anggur ke tenggorokannya. Setelah jamuan makan selesai, Chen Ning mendatangi Chen Fan dan bertanya pelan. Hei, adikku, temanku sedang mengadakan pesta, maukah kamu ikut? Oh, Chen Fan menatap sepupunya dan terkejut. Sejak pertemuan tahunan tahun lalu, Chen Ning jarang berbicara dengannya. Dia dan sepupunya tidak pernah menyukai satu sama lain, tetapi mereka malu untuk berdebat satu sama lain. Namun, setelah Chen Fan naik ke tampuk kekuasaan, Chen Ning mulai menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri dan menjadi pendiam setiap kali Chen Fan ada. Chen Fan ragu-ragu.
Dia tidak pernah menyukai teman-temannya dan dia juga tidak tertarik dengan pesta remaja. Chen Fan bersinggungan dengan tokoh-tokoh kuat dan sukses seperti Liu Chen, Yang Qinhu, Red Sparrow, dan Mitsui Kazuo, sehingga sekelompok anak muda tidak bisa lagi menarik minatnya. Namun, Chen Fan merasa enggan menolak sepupunya yang baru saja keluar dari cangkangnya dan mendekatinya untuk pertama kali setelah sekian lama. Hanya ahli waris dari keluarga paling berkuasa di kota Jinlin yang diundang ke pesta. Keluarga Chen baru saja bergabung dengan klub baru-baru ini jadi kami harus berurusan dengan banyak omong kosong. Tapi saya yakin kehadiran Anda akan membantu memadamkan permusuhan, dan membuat segalanya lebih mudah bagi kita. Melihat keraguan-raguan di wajah Chen Fan, Chen Ning bergegas masuk. Chen Guoguo juga muncul entah dari mana dan berteriak pada Chen Fan, "Saudara Chen Fan, saya ingin pergi bersamamu." Chen Fan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak keberatan muncul untuk mendapatkan dukungan, apa salahnya. Pesta tersebut diadakan di klub swasta bernama Redstone di pinggiran kota Jinlin. Sebagian besar ahli waris yang muncul adalah generasi ketiga dalam keluarganya. Beberapa dari mereka sudah mulai bekerja di posisi manajer di bisnis keluarga mereka. Masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang sama besarnya di kota seperti Shen Junwen, Nin Yuze, atau Su Peng. Pesta itu hanya kedok dari agenda pertemuan yang sebenarnya, membahas jatah keuntungan masing-masing keluarga. Pembahasannya akan membahas semua urusan, baik dan buruk, di antara keluarga besar. Meskipun Chen Fan adalah orang luar, dia tahu betul bagaimana pertemuan ini akan berjalan baik. Kompromi akan dilakukan pada akhirnya, dan keuntungan akan didistribusikan, secara adil atau tidak. Chen Ning mengendarai Cadillacnya sementara Chen Fan duduk di kursi penumpang. Di kota Jinlin, ada 4 keluarga tradisional yang berkuasa, Qiao, Song, Hua, dan Ren. Dari 4 keluarga tersebut, keluarga Qiao dan keluarga Song adalah yang paling berpengaruh. Patua Qiao telah memerintah kota Jinlin selama bertahun-tahun. Qiao Loyin juga memiliki pengaruh besar. Meskipun keluarga Song tidak memiliki anggota yang dapat mereka banggakan, mereka memiliki hubungan dekat dengan salah satu keluarga besar di Yanjin. Nah, apa yang saya bicarakan? Tentu saja, Anda menang, aku yakin, jangan menganggap serius orang-orang ini. Bahkan tuan keluarga dari keluarga Song pun tidak berani menantangmu, kata Chen Ning saat cahaya aneh muncul di matanya. Sementara dia bekerja keras untuk masa depan keluarganya, berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari para tetua di keluarga, Chen Fan telah mendapatkan prestise yang cukup untuk duduk mengelilingi meja yang sama dengan tuan keluarga. Mengapa saya tidak menyadari bakatnya? Chen Ning meratapi pikirannya. Jadi, menurut logikamu, kita adalah keluarga besar kelima di kota Jinlin. Chen Fan bertanya pada Chen Ning sementara Chen Guoguo duduk di pangkuannya. Tidak ada yang namanya 4 keluarga terhebat atau 5 keluarga terhebat. Chen Ning tersenyum masam. Segala sesuatunya selalu berubah. Keluarga Qiao dan keluarga Song mungkin sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, namun tanpa ahli waris yang baik, mereka akan kehilangan kejayaan. Keluarga Qiao, misalnya, sedang menghadapi krisis seperti itu. Mereka tidak akan mampu menghadapinya, memiliki ahli waris yang kompeten untuk mengambil alih tanggung jawab Patua Qiao. Namun, kami adalah satu-satunya pengecualian. Selama kamu tetap kuat, seluruh keluarga Chen juga akan kuat. Itulah sebabnya keluarga lain membenci kami. Chen Ning berkata dengan bangga. Chen Fan mengangguk. Baik itu keluarga Qiao atau keluarga Song, fondasi pengaruh mereka adalah kekuasaan dan kekayaan. Namun, harta benda duniawi itu pada akhirnya akan hilang. Keluarga seni bela diri seperti keluarga Gu berbeda. Selama masing-masing generasi mempertahankan kekuatan pribadinya, mereka dapat bertahan selamanya hingga teknologi telah berkembang pesat sehingga menjadikan seni bela diri tidak relevan lagi. Saya pikir saya harus meninggalkan beberapa teknik seni bela diri untuk keluarga saya sebelum saya meninggalkan bumi. Jika tidak, keluarga Chen akan dengan mudah dihancurkan oleh musuh-musuhnya tanpa perlindungan saya. Mata Chen Fan berbinar saat dia merenung. Akhir-akhir ini, dia semakin merasa perlu mengumpulkan kekuatan untuk kepentingan pribadinya. Saat dia semakin kuat, dia akan menghadapi musuh yang semakin kuat. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat melindungi keluarganya bahkan menggunakan jimat perlindungan. Tidak ada jimat perlindungan yang bisa menangkal serangan Grandmaster atau serangan pasukan khusus elit.
Chen Fan tidak mengatur pasukannya sendiri lebih awal bukan hanya karena dia harus fokus pada budidaya tetapi juga karena dia waspada terhadap reaksi para pemimpin Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang kuat dan dia tidak akan mentolerir keberadaan milisi pribadi. Namun, keadaan telah terbalik dan Tiongkok sangat membutuhkan Chen Fan untuk berada di sisinya. Pemimpin negara bahkan memberinya pasukan pengawal pribadi. Chen Fan telah mendapat persetujuan diam-diam dari pemerintah Tiongkok untuk mengorganisir milisi pribadinya. Aku harus memberi nama apa pada kelompok milisi ini. Aku tidak bisa beroperasi di bawah bendera Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Itu terlalu berlebihan untuk diharapkan dari manusia fana ini. Mungkin aku akan menyebutnya Sekte Jimat Biru Langit, atau Sekte Mistik Utara. Chen Fan mengusap dagunya dan merenung. Sementara itu, pemuda dan pemudi terkenal berdatangan ke klub Batu Merah. Anggota keluarga besar kota Jinlin semuanya kembali untuk menghadiri festival musim semi. Salah satu tugas utama mereka selama pertemuan tahunan adalah mendistribusikan keuntungan kepada seluruh keluarga. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah permainan zero sum. Keluarga Qiao, keluarga Song, keluarga Hua, dan keluarga Ren biasanya mengambil bagian terbesar dari keuntungan. Keluarga kecil lainnya hanya bisa memakan sisa makanannya. Namun, sebuah keluarga baru telah bergabung tahun ini, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Keluarga Chen berlomba-lomba untuk mendapatkan sebagian besar kue tersebut, sama seperti orang lain. Para pesaing tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka memasuki pertandingan, dan mereka harus pergi tanpa penyesalan. Semua pilihan akan ada di meja saat sarung tangan dilepas. Di dalam ruang pertemuan, para tamu dikumpulkan dalam beberapa lingkaran kecil yang terpisah. Mereka semua berpakaian bagus dan berperilaku sopan. Menurutmu siapa yang akan dikirim keluarga Chen untuk menghadiri pertemuan itu? Seorang pria muda dengan kulit berminyak bertanya sambil menyeringai. Saya yakin Chen An akan berhasil karena dia adalah anggota paling menonjol dari generasi ketiga Chens. Tapi saya tidak yakin dengan Chen Ning. Saya pernah mendengar bahwa dia diterima di Harvard, jadi dia mungkin sibuk dengan hal itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Anya, dia adalah saudara perempuan kamu tahu siapa. Seorang pemuda meluruskan kacamata berbingkai emasnya dan berkata dengan tenang. Cek, keluarga Chen telah mendapatkan jackpot karena bisa menghasilkan orang aneh seperti itu. Aku telah bertemu Ren Dong dari keluarga Ren. Wajahnya panjang dan suram. Seorang pria muda berkata dengan sombong. Keluarga Ren adalah keluarga terlemah di antara keluarga-keluarga besar. Kebangkitan keluarga Chen akan semakin menekan margin keuntungan mereka. Ren Dong akan terlihat seperti itu untuk sementara waktu. Seorang gadis yang mengenakan gaun mempesona berkata dengan dingin. Saya yakin keluarga Chen akan mendapatkan bagian terbesar tahun ini. Tidak ada keluarga lain yang bisa menandingi Tuan Chen. Dia adalah Mayor Jenderal Chang Dragon. Pria berkacamata berbingkai emas memegang secangkir anggur dan berkata tanpa basa-basi. Mendengar komentarnya, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pertarungan Chen Fan di Wuzhou telah mengejutkan seluruh kota Jinlin. Dia telah memadamkan kekuatan gabungan keluarga Ji, keluarga Su, keluarga Nin, dan keluarga Tang. Jika keluarga-keluarga itu tidak bisa membuat Chen Fan bertekuk lutut, keluarga Ren maupun keluarga Hua juga tidak bisa. Zhou Qinya memegang secangkir anggur dan melewati kerumunan. Percakapan itu keluar dari lingkaran kecil ke telinganya. Menyebutkan nama Chen Fan membuatnya merasa menyesal dan iri. Dia iri pada gadis bernama Fang Qiong yang membuat Chen Fan jatuh cinta. Dia juga menyesal tidak bertindak lebih cepat sebelum gadis itu muncul dan memikat hati Chen Fan. Bahkan ketika dia sedang meratapi keberuntungannya, dia mendengar seorang pria muda berkata pelan, tidak mungkin. Menurutku Tuan Chen tidak akan muncul di acara sepele ini. Aku juga mendengar bahwa keluarga Song telah mempersiapkan diri dengan baik untuk acara hari ini. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan keluarga Song? Mungkinkah mereka lebih kuat daripada keluarga Ji di Zonghai? Mereka memiliki menteri provinsi di keluarga mereka, namun mereka masih dikalahkan oleh Chen Fan. Seorang wanita muda yang mengenakan perhiasan berkilau berkata dengan nada mengejek. Memang. Semua orang mengangguk setuju. Keluarga Song saja mungkin tidak berarti apa-apa, tapi bagaimana jika keluarga Song dan keluarga Han digabungkan? Kata pemuda itu secara misterius. Keluarga Han yang mana? Semua orang saling memandang dan tidak yakin apa yang dibicarakan pemuda itu. Bahkan Zhou Qinya pun bingung.
Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Han di seluruh provinsi Jiangnan, apalagi di kota Jinlin. Maksudmu keluarga Han dari Yanjin? Pria berkacamata berbingkai emas berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Memang benar, hanya ada satu keluarga Han di Tiongkok. Pemuda itu berkata dengan bangga. Keluarga Han dari Yanjin. Banyak pendengar tersentak ketika kesadaran muncul di benak mereka. Wajah Zhou Qinya juga berubah warna. Keluarga Han dari Yanjin adalah salah satu keluarga elit di Yanjin. Pengaruh dan kekuasaan mereka hanya dikalahkan oleh beberapa keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Keluarga Ji yang berkuasa di Zonghai, keluarga Su di kota Wuzhou, keluarga Qiao di kota Jinlin semuanya jauh berbeda dari keluarga Han di Yanjin. Menjadi Taipan di kota Tiongkok adalah satu hal, dan menjadi Taipan di ibu kota Tiongkok adalah hal lain. Keluarga Han mengirim seseorang ke sini tahun ini. Yandong, petik terbalik apakah kamu yakin? Semua orang, termasuk Zhou Qinya, menatap pemuda bernama Yandong dengan penuh harap. Jika pengungkapannya nyata, maka dinamika kekuasaan dalam pertemuan ini akan berubah. Sebelum Yandong bisa memastikan apapun, gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Tamu dari keluarga Chen telah tiba.